Shalom semuanya, nama saya Daniela Mercia Libasa Gultom dari Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Sekarang saya akan membawakan cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Ada yang bisa menebak siapa tokoh Alkitabnya? Saya kasih clue-nya dulu ya. Jadi ia adalah seorang pemuda bangsawan yang memiliki wajah yang tampan. Dia juga berpikir cerdas dan bijaksana. Tetapi tidak hanya itu saja loh, dia juga memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ia memiliki hubungan yang ketat kepada Allah dan juga hidup bersih di hadapan Allah. Jadi sudah bisa ditebak belum siapa tokoh Alkitabnya? Siapa? Yap, benar. Dia adalah Daniel. Jadi sekarang saya akan menceritakan tentang Daniel. Jadi ada seorang raja bernama Raja Darius. Ia mengangkat 120 wakil-wakil dan 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari pejabat tinggi tersebut. Pejabat-pejabat yang lain dan wakil-wakil yang lain melihat jabatan Daniel yang melebihi pangkat mereka, merasa iri dan dengki terhadap Daniel. Jadi, mereka mulai berencana untuk menjebak Daniel. Tetapi dalam misi mencari masalah untuk menjebak Daniel, mereka tidak dapat mencari alasan dakwaan terhadap Daniel, karena Daniel tidak pernah bekerja lalai. Kecuali Daniel menyembah Allahnya sendiri, tetapi tidak menyembah Raja Darius. Mengetahui hal tersebut, bergegaslah mereka kepada raja dan berkata kepada raja untuk memanggil semua pejabat-pejabat tinggi, wakil-wakil, bupati-bupati, menteri, dan yang lain-lain untuk memulai mufakat. Dalam mufakat tersebut, terbentuklah satu aturan yang baru, yaitu barang siapa dalam 30 hari meminta permohonan dengan dewa lain maupun manusia lain kecuali Raja Darius akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mendengar larangan yang baru itu, raja pun sepakat dan menetapkan larangan tersebut. Sementara Daniel setelah mendengar larangan yang baru, ia pun pergi pulang ke rumahnya dan naik ke kamar atasnya. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dan para pejabat-pejabat tersebut pun melihat apa yang dilakukan oleh Daniel dan mereka bergegas pergi kepada raja. Lalu mereka memberitahukan kepada raja, "Ya tuanku raja, bukankah barang siapa yang dalam 30 hari meminta mohon kepada dewa lain maupun manusia lain kecuali ya tuanku raja akan dilemparkan ke gua singa?" Tetapi Daniel, salah seorang buangan Yehuda, telah tidak indahkan nama raja. Mendengar hal itu, menjadi sedihlah raja. Ia tidak ingin melibatkan Daniel di dalam masalah. Jadi, ia memikirkan cara untuk membebaskan Daniel sampai matahari pun datang. Lalu, diperintahkannyalah agar Daniel dibawa dan dibuang ke gua singa. Ditutuplah mulut gua singa itu dengan batu. "Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, dialah kiranya yang menyelamatkan engkau," kata Raja Darius kepada Daniel. Pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalaman. Ia bahkan tidak memanggil para penghibur-penghibur sampai fajar datang. Pada saat fajar datang, ia bergegas kepada Daniel dan memanggil Daniel dengan suara nyaring. "Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu telah menyelamatkan engkau?" Lalu jawab Daniel dari gua tersebut, "Ya tuanku raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena mereka tahu bahwa aku tidak melakukan kejahatan. Dan ketahuilah raja, sama terhadap dengan engkau, aku tidak melakukan sebuah kejahatan." Perintahkan raja untuk menarik Daniel keluar dari gua tersebut. Terlihat bahwa Daniel tidak diapa-apain, sama sekali tidak, bahkan tidak ada satu sobekan pun di dalam bajunya. Jadi, pejabat-pejabat yang telah menuduh Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa tersebut, maupun mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Jadi teman-teman, dari cerita Daniel ini kita bisa mendapatkan pelajaran loh. Jadi, kita harus kuatkan iman dan teguhkan iman kita terhadap Allah, karena kita tahu apa yang Allah lakukan adalah baik untuk kita. Jadi, jangan pernah ragu, seperti yang ada di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."
Jadi segitu saja cerita dari saya. Saya Daniela Marcial Basagultom dari Gereja Kristen Oikumene Indonesia telah selesai membawa cerita. Bye-bye, shalom semuanya.